Jambi buka penerimaan 465 anggota PPS. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Muara Bulian semangat mengejar mimpi di balik jeruji besi. Pelajar di Muara Jambi mencatat rekor muri pergelaran senandung jolo terbesar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Kamis 2 Mei 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karan Utari dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara berada di daerah terpencil dan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, tidak menyurutkan semangat para siswa Sekolah Dasar Negeri 176 Kecamatan Siula untuk terus belajar. Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pembelajaran. Semua warga negara berhak dan wajib menempuh pendidikan. Seperti di salah satu sekolah dasar terpencil yang ada di Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Meski dengan segala keterbatasan yang ada, para majelis guru tetap melakukan proses belajar mengajar terhadap siswa sesuai dengan ketentuan yang ada. Kehidupan di pedesaan dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota tak mengusik para siswa di sekolah dasar untuk belajar. Para siswa tampak antusias mengikuti pembelajaran, bahkan banyak dari para siswa yang bercita-cita mulia untuk menjadi abdi negara agar bisa membantu orang yang membutuhkan. Rasanya memang sekolah kita kalau di ibu kota wilayah mungkin agak jauh, tetapi sesuai dengan peraturan dari pemerintah, ya kita melaksanakan kegiatan belajar sama. Baik kehadiran itu jam 7.30 sudah melaksanakan KBN. Pulangnya juga jam 12.15. Jadi kegiatan aktivitas samalah dengan di pusat ibu kota dengan daerah kita mungkin yang dianggap lebih jauh dari ibu kota. Akifah Indonesia. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Kenapa mau jadi dokter? Karena ingin membantu orang yang sakit. Alamatnya di mana? Pulau Naneh. Di tengah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sekolah yang belum memadai, para majelis guru di Sekolah Dasar Negeri 176/3 Kecamatan Siula tetap berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang layak bagi 148 siswa di sekolah tersebut. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Meski harus menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, namun tak menyurutkan semangat warga binaan anak untuk belajar. Warga binaan anak ini diberikan bekal ilmu setiap harinya untuk menjadi bekal saat kembali ke masyarakat. Semangat belajar terpancar dari raut wajah warga binaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Meski harus menjalani masa hukuman dan pembinaan di lapas, namun tidak menyurutkan niat para warga binaan anak ini untuk mengikuti sistem belajar mengajar yang dilaksanakan di ruang kelas lapas. Warga binaan anak ini antusias mengikuti seluruh pembelajaran yang disampaikan langsung oleh guru pengajar setiap harinya. Beberapa mata pelajaran diberikan kepada warga binaan anak ini, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga tingkat sekolah menengah atas. Seorang warga binaan lapas anak, AA, mengaku sangat bersyukur telah diberikan bekal ilmu di lapas. Meski harus menjalani masa pembinaan, namun bekal ilmu yang diberikan diharapkan dapat bermanfaat ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kalau di sini, kalau biasa di luar kan sering jajan, bisa jajan. Kalau di sini tidak bisa ketemu kawan-kawan yang sudah lama kan. Di sini kawannya baru-baru semua. 5 bulan. Kasus apa? Narkoba.
Dulu sekolah sering bolos nggak? Sering, Setelah di sini rasanya gimana? Nyesal nggak bolos? menyesal sekali. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak LPKA Muara Bulian, Marojahan Dolok Saribu mengatakan, pemberian ilmu pendidikan ini sangat penting untuk para generasi bangsa, termasuk bagi mereka yang saat ini menjalani masa pembinaan di lapas. Dengan menghadirkan tenaga pendidik dari luar, diharapkan ilmu yang diberikan kepada warga binaan khusus anak ini dapat bermanfaat hingga kembali ke masyarakat. Jadi ini bukan saya karena jabatan kepala LPKA dari nurani kita. Bagaimana nanti kalau berulang-ulang lagi kejahatan yang diulang keluar dari LPKA, makanya kita tingkatkan akhlak pekertinya di masjid dan pendidikannya ini jadi bebas dari sini nanti. Mana tahu nasibnya dia seperti nasibnya yang sudah tadi yang saya bilang, udah ada BRIMOB, sudah ada Akademi Ilmu Imigrasi. Jadi biar ini nanti adik-adiknya ini tak lulus dari sini atau keluar dari sini bisa lebih bagus lagi apa camat. Itu yang kita pikirkan untuk generasi penerus bangsa ini. Kalau kita kan sudah tua ini, jadi harus ada bibit kita yang lebih bagus dari kita. 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional dan untuk mengenang jasa pahlawan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang telah banyak memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya itu dilakukan melalui penyelenggaraan program Dumisake Pendidikan dan beasiswa Dumisake. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore, Randy. Bagaimana realisasi Dumisake Pendidikan dan beasiswa Dumisake untuk tahun 2023 kemarin? Baik, selamat sore Amsol dan juga pemirsa. Tepat pada peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2024, pemerintah Provinsi Jambi menjamin akan terus mengupayakan pemajuan pendidikan di daerah. Langkah tersebut telah dilakukan pemerintah melalui penyelenggaraan program beasiswa Dumisake dan juga Dumisake Pendidikan yang menyasar anak-anak SMA di dalam Provinsi Jambi serta hingga ke strata 1 maupun strata 3. Untuk program Dumisake Pendidikan menyasar untuk anak-anak yang kurang mampu yang bersekolah di sekolah negeri maupun sekolah swasta dalam upaya untuk meningkatkan prestasi. Untuk sekolah negeri dilakukan pemerintah melalui pembiayaan atau penyediaan fasilitas pendidikan yakni seragam sekolah, baju, sepatu dan sebagainya. Sementara untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta dilakukan pemerintah melalui pembayaran SPP. Sementara untuk bantuan beasiswa S1 dan S3 difokuskan pemerintah untuk meringankan beban pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Beasiswa S1 ditujukan untuk membantu anak-anak kurang mampu, kemudian juga anak-anak yang berprestasi. Sementara untuk S3 dilakukan pemerintah untuk difokuskan dalam peningkatkan kualitas dosen. Semua bantuan-bantuan ini atau program-program ini sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 2022 di bawah kepemimpinan Nur Jambi Al-Arif dan juga Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Demikian, Amsol. Ya, lalu untuk tahun 2024 ini seperti apa pelaksanaannya? Baik, saya ceritakan dulu untuk tahun 2023. Total realisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui program beasiswa atau Dumisake Pendidikan berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, total direalisasikan pada 6.000 penerima. Jadi total tersebut merupakan 5.000 dari anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri serta 800 orang anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta. Sementara untuk bantuan Dumisake beasiswa dialokasikan sebanyak 190 penerima. S1 mendapatkan alokasi sebanyak 150, kemudian untuk S3 dalam negeri mendapatkan alokasi sebanyak 35 orang, sementara untuk alokasi beasiswa luar negeri mendapatkan alokasi 3 dari 12 alokasi yang tersedia. Masing-masing dari penerima beasiswa ini mendapatkan bantuan untuk S1 sebanyak 30 juta rupiah, sementara untuk S3 dalam negeri
Ya, sepertinya terjadi gangguan untuk terhubung bersama kontributor TVRI Jambi Randy Arta. Namun kita akan lanjutkan pemirsa untuk informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan kurikulum mata pelajaran muatan lokal berbasis adat istiadat dan budaya Melayu Jambi. Kurikulum itu diberlakukan untuk SD dan SMP. Penguatan muatan lokal Melayu yang berbasis adat istiadat sudah menjadi kurikulum dan mata pelajaran baru di dunia pendidikan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Kurikulum itu diberlakukan sejak awal Mei 2024 dan segera dilakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, Arsyad, mengatakan, peluncuran mata pelajaran berbasis muatan lokal dilakukan untuk menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya lokal kepada peserta didik sejak dini. Tak hanya itu, kurikulum muatan lokal juga untuk memberikan edukasi kepada pelajar tentang dampak negatif bahaya narkoba, gawai, dan bahaya korupsi yang dapat merusak generasi muda pada masa yang akan datang. Arsyad menjelaskan pihaknya telah membuat dasar hukum mata pelajaran muatan lokal yang diharapkan menjadi langkah awal kepada generasi muda untuk memperkuat identitas budaya dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal di dunia pendidikan. Oleh karena hari ini kita sudah terdegradasi yang berkaitan dengan budaya-budaya setempat, sehingga kita memasukkan bahwa budaya lokal, budaya Sarolangun atau budaya Melayu itu menjadi salah satu muatan kurikulum tambahan atau mulok yang ada di lingkungan sekolah di Kabupaten Sarolangun. Nah, kemudian yang kedua, kita juga memberi pemahaman awal kepada didik kita yang terkait masalah anti narkoba. Kurikulum pendidikan muatan lokal adat Melayu Jambi tentang budaya asli daerah bumi sepucuk adat Serumpun Pasko itu diharapkan dapat dikenal masyarakat umum. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Para pelajar di Muaro Jambi berhasil mencatatkan rekor muri untuk pergelaran senandung jolo terbesar di Indonesia. Rekor muri ini, saudara, menjadi kado terindah bagi dunia pendidikan di Muaro Jambi pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini. 1.000 pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Muaro Jambi secara bersamaan menampilkan permainan musik senandung jolo dalam ajang Hari Pendidikan Nasional Hardiknas di lapangan kantor Bupati Bukit Cinto Kenang, Muaro Jambi. Tidak sia-sia proses belajar selama 2 bulan. Penampilan 1.000 pelajar ini berhasil tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia Muri. Senandung jolo merupakan permainan musik tradisional asli daerah Muaro Jambi. Alat musik ini terbuat dari jenis kayu mahang asli produksi Muaro Jambi. Para pelajar yang memainkan alat musik tradisional tersebut juga terlihat menggunakan tengkulu atau penutup kepala. Permainan musik yang energik serta syair-syairnya yang berisi penyemangat hidup menghipnotis para penonton. Permainan senandung jolo dimainkan selama 10 menit yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Bahagia bisa masuk Peserta ya? bisa masuk dalam peserta senandung rekor senandung jolo. Harapannya mungkin alat musiknya tetap terlestarikan, tidak hilang juga. Pemecahan rekor muri ini tentu menjadi kado bagi dunia pendidikan di Muaro Jambi pada Hardiknas tahun ini. Permainan senandung jolo ini direncanakan akan terus ditampilkan di setiap pergelaran atau acara besar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Polres Sarolangun mendorong semua elemen masyarakat untuk memperkuat penerapan adat istiadat guna mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan anak di bawah umur dari ancaman pencabulan yang sangat masif. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak hingga saat ini masih menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan. Berdasarkan data hingga akhir April 2024, tercatat sebanyak 17 kasus kekerasan seksual yang ditangani jajaran Polres Sarolangun.
Jumlah ini diklaim jauh lebih sedikit dengan fakta yang ada di lapangan karena masih banyak masyarakat yang tidak mau melapor ke pihak berwajib. Kapolres Rawamangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, salah satu upaya yang harus dilakukan perlunya penguatan nilai-nilai adat istiadat yang baik, seperti di lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Karena peran adat untuk antisipasi serta penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tepat. Jajaran Polres Rawamangun berkomitmen akan terus mendorong upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan memperkuat adat istiadat di tengah masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan pergaulannya. Hal ini tentunya menjadi concern kita semua, terutama Polres dari unit PPA. Kami juga sudah mengajak stakeholder dari OPD terkait dan badan-badan terkait untuk membuat suatu strategi pencegahan terhadap pencabulan anak ataupun kekerasan terhadap wanita ini, di mana yang menjadi titik poinnya adalah pemberdayaan masyarakat dan perlindungan dari keluarga masing-masing. Polres Rawamangun memastikan penanganan kasus tindakan kekerasan perempuan dan anak menjadi prioritas yang harus terus dikawal. Namun yang paling penting dilakukan adalah pencegahan agar tidak banyak lagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terjadi. Hingga April 2024, UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerima 14 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah korban mencapai 18 orang. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Didi Haryadi. Selamat sore Didi, apa yang menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Didi? Baik, selamat sore Kairani. Dapat saya laporkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari data yang ada, di tahun 2023 kemarin tidak terjadi 30 kasus. Dan untuk di tahun 2004 ini per Januari hingga April saat ini, kemarin terjadi sekitar 14 kasus kekerasan perempuan terhadap perempuan dan anak dengan korban sekitar 18 orang. Dari data tersebut 8 kasus ada melibatkan itu terhadap kasus kekerasan anak. Halo? Baik Didi, lalu apa upaya yang dilakukan UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap korban, Didi? Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan terus sosialisasi untuk menekan terjadinya kasus kekerasan anak tersebut. Mereka akan melakukan sosialisasi baik kepada kelompok-kelompok masyarakat maupun terjun ke sekolah-sekolah yang ada sehingga kekerasan ini dapat ditekan sedini mungkin. Khusus untuk para korban yang menjadi kekerasan anak itu akan dilakukan pendampingan secara khusus untuk membangkitkan kembali psikologis anak tersebut, karena dari 8 kasus itu rata-rata tersangkut terkait dengan pelecehan seksual. Nah, himbauan dari Dinas UPT sendiri terhadap UPT Perlindungan Anak dan Perempuan, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengawasi anak-anaknya secara instan, karena media sosial, HP itu sangat mempengaruhi. Demikian. Baik, UPT PPA Tanjung Jabung Barat terus melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih atas laporan Anda, Didi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, KPU Kota Jambi buka helpdesk konsultasi perseorangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini.
Saudara, meski jumlah pendaftar panitia pemilihan kecamatan PPK sudah melebihi batas kuota, namun Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tetap memperpanjang jadwal pendaftaran PPK Pilkada 2024. Hal ini sesuai dengan arahan KPU RI yang berlaku bagi seluruh KPU di daerah. Jumlah pendaftar panitia pemilihan kecamatan PPK Pilkada 2024 di Kota Jambi telah melebihi batas kuota yang ditetapkan. Hingga saat ini sebanyak 568 orang sudah melakukan pendaftaran PPK. Jumlah tersebut sudah melebihi batas kuota yang hanya 55 orang. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan, dari 11 kecamatan di Kota Jambi, Kecamatan Pasar yang minim pendaftar hanya ada 10 orang. Meski telah melebihi kuota, namun KPU Kota Jambi tetap memperpanjang jadwal pendaftaran PPK Pilkada hingga hari ini 2 Mei 2024. Perpanjangan jadwal pendaftaran ini sesuai arahan dari KPU RI. Selanjutnya, KPU Kota Jambi akan mengumumkan hasil seleksi administrasi pada 4 hingga 5 Mei 2024. Untuk pendaftaran badan ad hoc PPK dalam pelaksanaan pilkada besok, pilkada Kota Jambi itu sudah mulai yang banyak yang mendaftar, itu jumlahnya itu sebanyak 568 orang calon PPK yang sudah melakukan pendaftaran. Adapun kecamatan yang minim pendaftaran itu Kecamatan Pasar Jambi, baru 10 orang yang mendaftar. KPU Kota Jambi akan melakukan tahapan seleksi tertulis yang akan dilaksanakan pada 6 Mei 2024. Selanjutnya, KPU kembali membuka rekrutmen panitia pemilihan suara PPS. Joko TVRI Jambi melaporkan. Perekrutan anggota PPK untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditutup. Proses seleksi tertulis nantinya akan menggunakan sistem CAT. Proses pendaftaran seleksi calon panitia pemilihan kecamatan PPK Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditutup. Jumlah pendaftar telah melebihi kebutuhan. Hingga hari terakhir pendaftaran pada Senin 29 April 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, terdapat 236 pendaftar yang berkasnya dinyatakan diterima di Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc Akbar. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irawan Sunarta, mengatakan jumlah pendaftar melebihi kuota 4 kali kebutuhan PPK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni hanya 55 orang untuk Pilkada 2024. 236 pendaftar itu terdiri dari 164 laki-laki dan 72 perempuan. Tahapan berikutnya setelah berkas pendaftaran diterima, KPU akan melakukan proses penelitian administrasi. Hasilnya akan diumumkan pada 4 hingga 5 Mei 2024. Pendaftar yang dinyatakan lolos penelitian administrasi akan mengikuti tahapan berikutnya, yakni seleksi CAT di 3 tempat yang disiapkan. Jadi untuk 11 kecamatan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini minimal 2 kali kebutuhan itu sudah terpenuhi semua. Kalau untuk ujian CAT sudah kami rencanakan jadwal yang sudah kami agendakan, yaitu di tanggal 6 Mei, yaitu kami insya Allah kami sudah berkoordinasi dengan SMK 1, SMA 8 dan SMP 17. Jadi ada 3 lokasi. Seiring dengan pembentukan PPK, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga diagendakan segera membentuk panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi 2024 terus bergulir. KPU Kota Jambi kini mulai membuka helpdesk konsultasi perseorangan atau independen. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mulai melakukan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2024. Setelah membuka badan ad hoc panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemilihan suara, kini KPU Kota Jambi membuka helpdesk konsultasi perseorangan atau independen. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk pendaftaran calon wali kota Jambi independen atau perseorangan. Tahapan pendaftaran baru akan dibuka pada 5 Mei 2024 mendatang. Calon perseorangan harus menyiapkan dukungan masyarakat
dengan menunjukkan KTP sebanyak 38.000 orang lebih. Ini menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi untuk perseorangan. Dia kebanyakan menanyakan tentang syarat dukungan yang harus mereka persiapkan. Jadi kan untuk Kota Jambi harus menyiapkan 38.397 KTP atau dukungan yang harus mereka persiapkan. Untuk identitasnya siapa yang mereka bawa itu belum ada gitu kan. Siapa orangnya belum ada. Yang jelas yang perempuan kemarin satu itu kemungkinan diri dia sendiri gitu. Dia ada bawa 3 tim, 3 anggota gitu kan, 3 relawan datang. Itu khusus yang perempuan kemarin. KPU Kota Jambi juga sudah menerima beberapa orang yang berkonsultasi terkait persyaratan apa saja yang harus dilengkapi khusus perseorangan. Joko TVRI Jambi melaporkan. KPU telah menetapkan persyaratan bakal calon wali kota Sungai Penuh periode 2024 hingga 2029. Pendaftaran bakal calon wali kota melalui jalur perseorangan dimulai pada Mei 2024, sedangkan untuk calon wali kota dari rekomendasi partai dimulai pada bulan Agustus mendatang. KPU Kota Sungai Penuh telah menetapkan persyaratan bakal calon wali kota Sungai Penuh periode 2024-2029. Pendaftaran bakal calon wali kota Sungai Penuh dimulai pada Mei 2024 untuk calon yang melalui jalur perseorangan. Sementara untuk jalur partai dimulai pada Agustus mendatang. Persyaratan bakal calon wali kota Sungai Penuh melalui jalur partai minimal menggandeng 5 kursi anggota DPRD Kota Sungai Penuh, baik dari satu partai maupun gabungan dari beberapa partai. Sementara, persyaratan bakal calon wali kota Sungai Penuh melalui jalur perseorangan atau independen harus mendapat dukungan 10% dari jumlah daftar pemilih tetap DPT Kota Sungai Penuh. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Jumira Lestari mengatakan jumlah DPT Kota Sungai Penuh saat ini mencapai 72.458 orang. Persyaratan dukungan untuk calon perseorangan di Pilkada serentak tahun 2024 untuk Kota Sungai Penuh itu jumlah dukungan itu adalah 10% dari jumlah DPT. DPT Kota Sungai Penuh di angka 72.458, arti pembulatannya 10%-nya adalah di angka 72.460. Jumiral menambahkan hingga saat ini KPU Kota Sungai Penuh terus mensosialisasikan persyaratan bakal calon wali kota Sungai Penuh periode 2024-2029 baik kepada masyarakat maupun partai politik. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Polres Jambi membuka lowongan bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Kesempatan pekerjaan yang dibuka yakni menjadi panitia pemungutan suara PPS. Komisi Pemilihan Umum Polres Jambi telah resmi membuka pendaftaran panitia pemungutan suara PPS untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024. Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan figur yang berkomitmen dalam mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Pendaftaran PPS sama seperti PPK sebelumnya, yakni melalui daring aplikasi Siakba atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Masa berlaku penerimaan PPS berlangsung mulai hari ini 2 Mei hingga 8 Mei mendatang. Sementara untuk jumlah anggota PPS yang direkrut mencapai 465 orang untuk 155 desa dan kelurahan sekabupaten Polres Jambi. Masing-masing desa terdapat 3 anggota PPS dan untuk persyaratan dapat dilihat di Siakba. Syaratnya sama dengan PPK, ya pertama warga negara Indonesia, terutama memiliki KTP, terus ada juga beberapa surat pernyataan bebas dari parpol, ada beberapa pernyataan, kemudian surat kesehatan dan lainnya. Masa kerja PPS terhitung mulai 26 Mei hingga 27 Januari 2025 mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar rapat koordinasi persiapan keberangkatan jemaah calon haji tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara Bupati Bungo Basuri secara simbolis menyerahkan SK pengangkatan P3K formasi tahun 2023. Diharapkan P3K yang baru diangkat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara. 361 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K formasi tahun 2023 lingkup pemerintah Kabupaten Bungo resmi menerima SK pengangkatan dari Bupati Bungo Masuri. Masuri mengatakan P3K yang menerima SK pengangkatan merupakan yang terbaik di bidangnya karena dihasilkan dari proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Penyerahan SK tersebut hendaknya disambut dengan rasa syukur serta dimaknai sebagai motivasi untuk mendedikasikan kompetensi dan keahlian sebagai seorang ASN yang melayani masyarakat. Sebagai bagian dari ASN, P3K diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemerintah Kabupaten Bungo di sektor pelayanan publik, serta mengoptimalkan tercapainya misi Kabupaten Bungo dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Masuri berharap seluruh P3K yang baru diangkat menjadi ASN pemerintah Kabupaten Bungo agar senantiasa memiliki integritas dan terus meningkatkan kompetensinya. Hari ini kita menyerahkan surat keputusan Bupati Bungo tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini ada lebih kurang 361 orang yang kita angkat hasil seleksi tahun 2023. Nah, kami menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima SK ini. Nah, tentu dedikasinya, kemudian kerjanya, disiplinnya kita harapkan. 361 P3K yang baru diangkat itu terdiri dari formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Bungo kembali akan mengusulkan 1.005 kuota calon P3K dan 200 lebih kuota CPNS. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar rapat koordinasi persiapan pemberangkatan jemaah calon haji Bungo tahun 2024. Pada tahun ini jumlah JCH Kabupaten Bungo mencapai 208 jemaah. Persiapan pemberangkatan JCH terus dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo, salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi persiapan pemberangkatan jemaah calon haji tahun 2024. Rakor yang digelar di ruang rapat utama kantor Bupati Bungo itu dipimpin Wakil Bupati Safrudin Dwi Aprianto. Selain membahas persiapan teknis, rakor itu juga membahas kesiapan armada pemberangkatan dan penjemputan JCH menuju Asrama Haji Provinsi Jambi. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, JCH Bungo berjumlah 208 jemaah. Pemberangkatan JCH Kabupaten Bungo akan dilakukan 2 kali, yakni pemberangkatan pertama pada 3 Juni 2024 dengan jumlah 165 jemaah dan 43 jemaah akan diberangkatkan pada pemberangkatan kedua. Dari 208 JCH yang akan diberangkatkan, 51 diantaranya merupakan JCH lansia. Kita melaksanakan kegiatan rapat persiapan keberangkatan jamaah haji Kabupaten Bungo tahun 2024. Tadi kita undang beberapa pihak terkait dan tadi kita sepakati bahwa besok diadakan pelepasan resmi di Wisma Arisudin. Tanggalnya masih tentatif dan setelah itu nanti pada saat tanggal 3 itu mereka jamaah haji tinggal berangkat hadir di Agung langsung mereka berangkat. Nah, kita belajar pengalaman kemarin, harapan kita tunggu baik lagi karena banyak masukan termasuk tempat masa di sekitar masjid nanti akan kita atur sebaik mungkin sehingga jemaah haji kita berangkat dengan nyaman, termasuk beberapa yang kemarin kita juga akan kita cek bus armadanya kita cek, termasuk drivernya juga akan kita cek, bahkan juga akan kita laksanakan tes juga memastikan bahwa kondisi mobilnya layak untuk jalan dan drivernya juga dalam kondisi sihat walafiat. Berdasarkan hasil rapat, pemberangkatan dan penjemputan JCH akan dilakukan di halaman Masjid Agung Al-Mubarak, Muara Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Akibat aktivitas peti yang semakin marak, air sungai Batanghari kian keruh dan memprihatinkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti yang semakin marak membuat air Sungai Batanghari kian keruh dan memprihatinkan. Aktivitas peti yang mengandung bahan merkuri itu membuat air Sungai Batanghari tak layak untuk dikonsumsi. Keberadaan logam mulia di tanah Sumatera, khususnya di Provinsi Jambi, memang tidak pernah ada habisnya. Keberadaan logam mulia itu membuat masyarakat melakukan berbagai cara untuk mendulangnya. Sebelumnya pendulangan emas dilakukan secara tradisional dengan cara mendulang emas di pinggir sungai. Namun sejak tahun 2000-an, pola pengambilan emas terjadi perubahan dari sistem tradisional ke sistem mesin dompeng. Air keruh sisa dompeng kembali masuk ke sungai dan sejak itu pula Sungai Batanghari kehilangan kejernihannya. Kini air sungai kebanggaan masyarakat Jambi itu keruh dan berwarna kecoklatan. Kerusakan Sungai Batanghari tidak berhenti sampai di dompeng. Ketika emas di luar sungai habis, pola pendulangannya pun kembali berubah. Sejak tahun 2010, pendulangan emas mulai dilakukan dengan alat berat untuk pengeruk tanah di sungai utama dan anak sungai. Berdasarkan data Warsi Jambi pada tahun 2016, pembukaan sempadan sungai untuk penambangan emas ilegal ini tercatat 10.000 hektar berada di Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Pada tahun 2017, pembukaan lahan naik drastis menjadi 27.535 hektar. Tahun 2019, luasan bukaan aktivitas peti semakin meningkat menjadi 33.000 hektar. Pada tahun 2020, bukaan peti juga mulai dilakukan di Kabupaten Kerinci dan Batanghari. Berdasarkan data terbaru Warsi Jambi, luasan areal peti pada tahun 2022 di wilayah Kabupaten Sarolangun, Bungo, Merangin, Tebo, Batanghari, dan Kabupaten Kerinci mencapai 45.000 hektar. Di Jambi, sungai utama Batanghari dengan anak-anak sungai yang sangat banyak, dan di daerah hulu terutama itu tinggi ya, tindakan-tindakan yang melakukan penambangan terutama emas yang tanpa izin. Dan ini menimbulkan masalah karena dilakukan di badan sungai, di sungai-sungai tersier dan sekunder, dan menghasilkan gitu ya sedimen atau endapan, dan kita bisa lihat bahkan sampai ke hilir Batanghari, warna sungai kita keruh, itu karena tingginya sedimentasi di air tersebut, sehingga kualitas airnya semakin turun. Tak hanya merusak lingkungan, dampak limbah merkuri aktivitas peti dari wilayah dari hulu Sungai Batanghari juga mengancam kesehatan para pelanggan perusahaan air minum daerah di Provinsi Jambi. Rudi Syaf menyarankan para pemangku kebijakan dapat melakukan berbagai upaya. Pertama, harus melakukan lokalisasi penambangan emas di lokasi yang ditetapkan berdasarkan kajian ekonomi, ekologi, dan sosial budaya, serta menertibkan legalitas tambang. Kedua, melakukan penertiban dan pengendalian peredaran bahan bakar yang menjadi alat untuk menggerakkan alat berat. Ketiga, memantau dengan ketat peredaran merkuri dan melakukan pengujian mutu air sungai secara berkala. Yogi Ramadhani, M. Aldli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pemerintah Desa Lubuk Mandarsah Ulu, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo terus mengupayakan perbaikan jalan. Jalan yang sulit dilalui kendaraan menghambat aktivitas masyarakat. Warga dua dusun yang berada di Desa Lubuk Mandarsah Ulu, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, mengeluhkan kondisi jalan desa yang sulit dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi itu telah dirasakan warga sejak musim hujan yang melanda desa dalam beberapa bulan terakhir. Hujan yang sering mengguyur desa membuat pemerintah Desa Lubuk Mandarsah Ulu tidak maksimal melakukan perbaikan jalan. PJ Kepala Desa Lubuk Mandarsah Ulu, Azmi Asmawi mengaku saat ini pemerintah desa mulai melakukan kembali perbaikan jalan antar dusun, terutama di Dusun Malako, Desa Lubuk Mandarsah Ulu. Untuk peningkatan kualitas jalan, pihak desa juga telah mengajukan permohonan perbaikan jalan desa kepada pemerintah Kabupaten Tebo. Pengajuan untuk ke pemerintah daerah itu setiap musrembang kami ajukan untuk dilakukan pengaspalan ataupun cor untuk daerah. Cuman sampai sekarang ya
karena untuk perbaikan jalan se-Kabupaten Tebu, ya kan, itu memerlukan dana yang besar, sampai sekarang belum tersentuh oleh pemerintah daerah. Harapan kami ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Azmi Asmawi berharap adanya perhatian dari pemerintah kabupaten agar dapat memperbaiki jalan desa, mengingat jalan yang rusak merupakan akses utama warga untuk beraktivitas. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selain membuat para buruh terancam diberhentikan karena digunakannya tenaga robot untuk keperluan produksi perusahaan, platform buruh juga belum tersedia. Untuk itu, Ketua KSBSI Provinsi Jambi mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi platform untuk mempermudah dan mempertahankan hak para buruh. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat, tantangan buruh pun berubah mengikuti zamannya. Era yang disambut era digitalisasi atau revolusi 4.0 membuat para buruh terancam diberhentikan. Pasalnya di era ini banyak tenaga manusia digantikan dengan tenaga robot. Selain itu, hingga saat ini platform digitalisasi untuk keperluan buruh juga belum tersedia. Untuk itu, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI Provinsi Jambi Roida Pane mendorong pemerintah dapat menerapkan sistem digitalisasi keperusahaan untuk kepentingan buruh. Bahkan sampai hari ini, di dunia internasional masih menjadi diskusi yang alot. Pasalnya, International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional belum menetapkan atau memutuskan aturan digitalisasi. Roida berharap negara atau pemerintah setempat terlibat dalam pembuatan aturan atau regulasi tersebut dan tidak boleh ada pembiaran. Ya, jadi memang terkait digitalisasi ini, sebagaimana kita tahu kan sampai hari ini sebenarnya di dunia internasional pun ini menjadi diskusi yang agak alot juga karena di ILO juga belum ada pengaturan terkait dengan digitalisasi atau buruh-buruh platform ini. Roida Pane juga mengatakan selain aturan digitalisasi, pelatihan untuk digitalisasi bagi para buruh juga harus diterapkan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla melantik pengurus PMI Provinsi Jambi periode 2024-2029. Dalam pelantikan itu, Hasan Basri Agus kembali dilantik sebagai Ketua PMI Provinsi Jambi periode 2024-2029. Bertempat di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla resmi melantik pengurus PMI Provinsi Jambi periode 2024-2029. Dalam arahannya, Jusuf Kalla meminta seluruh pengurus yang telah dilantik untuk selalu siap siaga dalam menghadapi bencana maupun situasi darurat lainnya. Kesiapsiagaan harus dimiliki seluruh jajaran PMI untuk memaksimalkan penanganan dan pelayanan bagi masyarakat saat dalam situasi darurat. Mengoptimalkan pelatihan hingga tingkat relawan sangat dibutuhkan untuk memantapkan kesiapan PMI dalam berbagai situasi dan kondisi. Tak hanya itu, Jusuf Kalla juga mendorong masyarakat untuk mendonorkan darah di PMI dalam upaya menjamin kesiapan darah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Melanjutkan tugas Hasan Basri dan juga teman-teman lain. Ada penekanan khususnya Pak untuk di Provinsi Jambi seperti apa? Ya sama, selalu kesiapsiagaan, melatih relawan untuk menghadapi apabila ada bencana, dan itu di dunia ini beragam bencana timbul juga di Indonesia, sehingga kesiapan, kemampuan relawan dan Palang Merah harus siap selalu. Mengimbau masyarakat untuk lebih banyak mendonorkan darah, karena itu sehat, agar kesiapan sakit untuk melayani masyarakat lebih baik. Gubernur Al-Haris mengatakan PMI merupakan perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar kegiatan donor darah, PMI juga berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, baik dalam penanganan bencana maupun pengendalian wabah penyakit. Ini ladang amal ibadah yang sudah jelas tugas kemanusiaan sudah menunggu. Bahkan
Saya pikir kita ini sangat banyak membutuhkan bantuan-bantuan. Negeri kita ini negeri yang rawan bencana alam. Negeri yang kadang-kadang banyak musibah-musibah yang melanda dan itu membutuhkan respon dengan cepat dari Palang Merah Indonesia ini. Tidak hanya darah, tapi yang lain juga. Saya kira setiap event-event kemanusiaan di Jambi ini kita sudah melihat peran aktif dari Palang Merah Indonesia di Indonesia juga umumnya begitu. Dalam pelantikan itu, Hasan Basri Agus kembali dilantik sebagai Ketua PMI Provinsi Jambi periode 2024-2029. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Kirani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.